Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Setiawati, NPM 17755015 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian tugas akhir yang saya ambil, yaitu pengaruh patriotisme, kepercayaan masyarakat, korupsi, dan pungli terhadap kepatuhan perpajakan. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul penelitian ini yaitu dilihat di mana ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas, dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak, yakni masyarakat itu sendiri, dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun, banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia. Kemudian, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya maupun untuk melaporkan surat pemberitahuan di Indonesia baik masih cukup rendah. Kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Kemudian, tingkat patriotisme seseorang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Menurut Conrad dan Corey tahun 2009, hasil dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kinerja politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Belum optimalnya kinerja pemerintah di berbagai bidang tersebut dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dampaknya dapat menurunkan kontribusi masyarakat terhadap kesediaan berkorban untuk kepentingan negara termasuk pembayaran pajak. Kemudian, permasalahan yang sedang marak menjadi perbincangan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya pada pengelolaan pajak, ditengarai dengan terungkapnya beberapa kasus korupsi di lingkungan perpajakan. Ditinjau dari perspektif pemerintahan, rendahnya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi pada penerimaan negara secara potensial juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap korupsi, pengaruh patriotisme, korupsi dan pungli terhadap kepatuhan perpajakan dan pungutan liar. Dana pajak dialokasikan untuk mensukseskan penyelenggaraan negara termasuk pembangunan nasional. Korupsi mendistorsi alokasi tujuan tersebut sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah. Corruption Perception Index atau CPI tahun 2019 yang diterbitkan oleh Transparency International menyatakan Indonesia berada di skor 40/100 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara berdasarkan data yang diambil dari TI tahun 2019. Untuk level 0 menunjukkan korupsi yang sangat tinggi, sedangkan skala 100 menunjukkan kondisi yang sangat bersih dari korupsi. Kemudian, untuk penelitian terdahulu menurut Corey et al. Tahun 2009 dan Conrad and Corey tahun 2009 menemukan adanya korelasi positif antara patriotisme dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat patriotisme antar negara tentu berlainan karena perbedaan karakteristik negara dan kebijakan pemerintah. Penelitian tentang pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan pajak di suatu negara belum tentu sama dengan kondisi di negara lainnya. Penelitian ini akan menguji bagaimana patriotisme dan kepercayaan masyarakat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Bandar Lampung. Kemudian, tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa patriotisme dan kepercayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan persepsi korupsi dan pemerasan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Untuk rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah yang saya ambil di sini, yaitu apakah patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, kemudian apakah kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, dan apakah persepsi korupsi dan pungutan liar berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kemudian ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di slide, yaitu patriotisme sebagai X1, kepercayaan masyarakat sebagai X2, persepsi korupsi dan pungli sebagai X3, pada kepatuhan perpajakan sebagai Y.
Kemudian kontribusi. Nah, penelitian ini yang dilaksanakan oleh penulis diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis mengenai masalah kepatuhan perpajakan, serta penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pelayanan dan kepercayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan pentingnya pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang menjadi salah satu faktor pengaruh kepatuhan perpajakan dan dapat dijadikan rujukan atau pengembangan penelitian lainnya. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sendiri di sini untuk penelitian saya di sini saya menggunakan dua teori, yaitu teori identitas sosial dan teori Bad Apple. Nah, untuk teori identitas sosial sendiri itu adalah penelitian ini menggunakan teori identitas sosial dalam menjelaskan hubungan antara patriotisme, kepercayaan masyarakat dengan kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk teori Bad Apple, teori ini menyatakan bahwa seorang yang melakukan korupsi disebabkan oleh kecacatan moral dan terdapat hubungan kausal antara kecacatan moral dengan kecenderungan untuk melakukan korupsi. Seseorang memiliki kecacatan moral karena di dalam proses sosialisasi yang dia terima, dia meresapi nilai-nilai yang menyimpang dari masyarakat sehingga dia bertindak atas dasar nilai-nilai yang menyimpang yang dia terima pada proses sosialisasi itu sendiri. Nah, kemudian saya juga di sini menjelaskan pengertian pajak itu sendiri, kemudian variabel yang saya ambil dalam penelitian ini seperti kepatuhan perpajakan, patriotisme, kepercayaan masyarakat, korupsi, dan pungutan liar. Kemudian hipotesis. Hipotesis di sini untuk H1 yaitu semakin tinggi patriotisme seseorang dalam hal perpajakan maka semakin besar tingkat kepatuhan perpajakan. Kemudian untuk H2-nya, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan perpajakan maka semakin besar tingkat kepatuhan perpajakan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu H3, semakin tinggi persepsi korupsi dan pungli maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakan. Kemudian yang bab ketiga yaitu metode pelaksanaan. Nah, di bab 3 ini di metode pelaksanaan saya membahas 3, yaitu yang pertama populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, dan yang ketiga operasionalisasi variabel. Untuk populasi dan sampel di sini, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan menurut Sugiono tahun 2016. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah mempunyai NPWP yang berada di Kota Bandar Lampung. Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian menurut Sujarweni tahun 2014. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara convenience sampling atau penyempelan dengan berdasarkan kemudahan, atau di mana convenience sampling ini adalah adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel. Kemudian untuk yang jenis dan metode pengumpulan data, jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif research, di mana penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih menurut Sugiono tahun 2016. Penelitian kausal komparatif ini juga termasuk penelitian yang mengidentifikasi fakta yang terjadi sebagai variabel yang dipengaruhi dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh patriotisme kepercayaan masyarakat, korupsi dan pungli terhadap kepatuhan perpajakan di Kota Bandar Lampung. Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sekaran dan Bogi tahun 2013, data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kemudian operasionalisasi variabel. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya sendiri, yaitu dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Sehingga wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimaksud diantaranya yaitu mengisi formulir dengan benar, menghitung pajak terutangnya dengan benar, membayar tepat waktu, melaporkan informasi ketika petugas membutuhkan informasi lebih, dan mematuhi kebijakan tersebut. Nah, untuk variabel independennya, variabel independen dalam penelitian ini adalah patriotisme sebagai X1. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme memiliki ciri-ciri yaitu simpati terhadap bangsa maupun melihat kekuatan dan kelemahan bangsa, rasa mempunyai identitas diri, dan bersifat terbuka. Pertanyaan tentang patriotisme diadopsi dari penelitian Paradini et al. Tahun 2016. Untuk variabel independen yang kedua adalah kepercayaan masyarakat atau X2. Variabel independen yang ketiga adalah korupsi dan pungutan liar sebagai X3. Penggunaan variabel korupsi dan pungutan liar dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Paradini et al. Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur kepercayaan wajib pajak terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penelitian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, apakah sudah terbebas atau belum dari unsur korupsi, dan juga untuk menilai setuju atau tidaknya wajib pajak terhadap pertanyaan bahwa penyelenggara birokrasi di Indonesia telah bebas dari pungutan liar. Pengukuran variabel dependen dan independen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.